Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama Mary Lucia Anggreni dari kelas 10 6 absen 16. Di sini saya akan membahas 8 konsep materi tentang analisis data. Nah, yang pertama ada pengertian data dan analisis data. Apa sih pengertian data itu? Data datum dalam bahasa Latin artinya sesuatu yang diberikan. Secara istilah, data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan. Informasi tersebut dapat berupa data karakter, teks kata, angka, gambar, suara, atau video. Nah, analisis data sendiri adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Nah, dalam kajian analisis data ini terdapat teknik yang disebut scraping. Apa sih scraping itu? Scraping adalah salah satu bentuk penyalinan, di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web. Bisa ke dalam basis data dan tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Untuk membangun sebuah scraper, perlu menentukan bahasa pemrograman yang memudahkan kita. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Bahasa Python dipilih karena menjadi bahasa yang sering digunakan dalam analisis data. Kemudian, untuk membangun program Python memerlukan alat bantu yaitu Google Colab. Dipilih karena dapat digunakan secara online untuk mengambil data dari website yang online pula. Nah, berikut pengertian data menurut beberapa ahli. Ada Taylor pada tahun 1975, analisis data adalah proses yang merinci sebuah usaha secara formal dengan tujuan untuk menemukan tema dan merumuskan ide sebagaimana yang disarankan. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha guna memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Nah, yang selanjutnya ada tujuan analisis data. Apa sih tujuan analisis data itu? Tujuannya adalah untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Nah, yang selanjutnya ada jenis data. Jenis data sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata, bersifat subjektif dan dapat diangkakan lewat bentuk ordinal atau ranking. Nah, yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka-angka, diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah, ini bersifat objektif dan bisa ditafsirkan semua orang. Nah, yang selanjutnya ada jenis analisis data. Jenis analisis data sendiri juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan data apa adanya dengan output berupa grafik, tabel, diagram, dan lain-lain. Yang kedua ada inferensial, yaitu menarik kesimpulan yang mengeneralisasi sampel terhadap populasi, outputnya berupa hasil perhitungan rumus statistik tertentu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah analisis data. Yang pertama ada persiapan, yaitu mengecek nama dan kelengkapan pengisi, memeriksa isi instrumen pengumpulan data, mengecek macam isian data. Dan yang kedua ada tabulasi, yaitu kegiatan menggambarkan sebuah responden dengan cara tertentu. Nah, dapat juga digunakan untuk menciptakan statistik deskriptif variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga ada penerapan data sesuai pendekatan penelitian. Itu pengolahan data dengan rumus atau aturan yang sesuai dengan pendekatan penelitian dan desain yang diambil. Nah, yang selanjutnya lagi ada teknik pengolahan data. Nah, yang pertama ada penyusunan data, yaitu data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Nah, kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interview. Nah, yang kedua ada klasifikasi data. Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data sendiri adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis. Nah, yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Yang keempat ada interpretasi hasil pengolahan data.
Nah, tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat, kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya. Peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Nah, menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain, yaitu interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis. Interpretasi harus masih dalam atas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian. Nah, yang selanjutnya lagi ada aspek privasi dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu pentingnya perlindungan privasi data dan informasi, yaitu perlindungan data tidak hanya melindungi data pribadi seseorang, tapi untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu. Nah, ini untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan seseorang tidak dilanggar. Nah, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi privasi. Yang pertama itu ada faktor personal, yaitu perbedaan dalam latar belakang pribadi akan berhubungan dengan kebutuhan akan privasi. Nah, penelitian Walden menemukan adanya perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan akan privasi dan cara merespon kondisi padat atau sesak. Nah, yang kedua ada faktor situasional, yaitu kepuasan terhadap kebutuhan akan privasi sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk menyendiri. Situasi fisik sekitar juga mempengaruhi kebutuhan privasi seseorang. Yang ketiga ada faktor budaya. Nah, dalam beberapa riset menunjukkan bahwa pada tiap-tiap budaya tidak ditemukan adanya perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan, tetapi saat berbeda dalam cara bagaimana mereka mendapatkan privasi, desain lingkungan yang dipengaruhi budaya seperti rumah adat juga mempengaruhi privasi. Artinya, setiap budaya memiliki standar privasi masing-masing dan juga cara mereka memperoleh privasi. Dan yang keempat ada kepadatan, yaitu banyaknya orang dalam suatu tempat mempengaruhi jarak sosial. Nah, yang ketiga ada anonimitas dalam aktivitas online, yaitu anonimitas dalam aktivitas online bisa diartikan dengan menyembunyikan identitas dalam interaksi di internet. Anonimitas sendiri membuat seseorang dapat lebih mudah menyampaikan atau menyebarkan segala sesuatu dengan resiko dihakimi secara personal lebih sedikit dibandingkan jika menyampaikan atau menyebarkan dengan identitas asli. Nah, yang terakhir yaitu ada memahami data dalam jumlah besar atau big data. Nah, database adalah kumpulan data yang tersistem dengan baik dan terorganisir secara digital. Big data adalah kumpulan database kompleks dan menghasilkan proyeksi ke depan. Nah, yang ada dimensi data, yaitu yang pertama ada volume, yaitu besar data atau jumlah data. Yang kedua ada variety, yaitu jenis data dapat berupa doc, JPG, PNG, dan lain-lain. Yang ketiga ada velocity, kecepatan pemindahan dan penyusunan data. Dan yang keempat ada veracity, yaitu menyangkut kevalidan data, apakah bisa dipercaya atau tidak, atau keakuratannya. Dan yang kelima ada value, yaitu nilai yang bisa ditemukan pada data. Nilai suatu data menentukan suatu tindakan untuk mengambil keputusan setelah memproses seluruh data yang ada. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang analisis data yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.